Shalom. Kita bersyukur anugerah kasih sayang Tuhan masih bisa kita rasakan, nikmati hingga saat ini dengan dapat menghirup udara segar, kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan Tuhan anugerahkan buat kita. Maka biarlah kita mensyukuri akan semuanya itu melalui perenungan kita akan sabdanya dan sekaligus untuk berkomitmen mempedomaninya di dalam kehidupan beriman kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini untuk kami mendengar, merenungkan akan sabda-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat memahami serta mampu melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, berfirman-lah, kami siap mendengarnya. Amin. Yeremia 2 ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap Allah. Diulang, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema jangan membelakangi Tuhan. Hari Sabtu 7 Oktober yang lalu kita digemparkan, seluruh dunia digemparkan dengan berita bagaimana terjadi perang badai Al-Aqsa yang dilancarkan oleh Hamas di wilayah Israel. Ada penyusup yang berhasil masuk di wilayah Israel dan kemudian terjadi perang. Sampai dengan saat ini masih terus terupdate berita bagaimana bertambahnya korban jiwa akibat perang yang terjadi. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu langsung mengambil sikap dan menyerukan kepada semua orang Israel di seluruh dunia untuk bersatu, untuk berperang melawan Hamas. Dan Benyamin Netanyahu menyerukan untuk melancarkan serangan yang namanya serangan pedang besi. Hamas meluncurkan kurang lebih 5.000 roket ke wilayah Israel pada hari Sabtu 7 Oktober 2023. Saudara-saudara, itu tentu semua terjadi pastinya sepengetahuan Tuhan. Tetapi kenapa kemudian itu terjadi atau diizinkan Tuhan terjadi? Kalau kita membaca di dalam Alkitab secara keseluruhan, maka sekurang-kurangnya kita akan mengerti bahwa kemudian Tuhan dalam beberapa kejadian Dia mengizinkan itu terjadi. Bahkan Allah sendiri yang merencanakannya untuk sebagai teguran kepada umat, karena mereka acap kali lupa bahkan membelakangi Tuhan. Dalam pembacaan kita, umat kesayangan Allah itu, umat pilihan Allah itu, mereka bukan kurang diberkati oleh Tuhan, bukan tidak ditolong oleh Tuhan, bukan tidak diangkat derajat mereka dari yang adalah budak menjadi bangsa yang mulia, yang berharga, yang istimewa. Tuhan melakukan banyak hal kepada mereka. Tuhan melindungi mereka. Tetapi tidak berselang lama atau tidak bertahan lama lalu kemudian mereka berubah. Mereka meninggalkan Tuhan. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa betapa pedihnya hati Tuhan atas sikap mereka. Mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan semau-maunya, ya? Mereka melakukan yang sangat jahat di mata Tuhan. Dan yang membuat hati Tuhan lebih sedih lagi ialah ketika mereka membelakangi Tuhan. Mereka tidak lagi gemetar bahkan untuk mendengar nama Tuhan.
Dan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Sehingga kemudian kalau kita membaca di ayat selanjutnya, Tuhan bahkan berjanji, ya, sekalipun mereka mencuci badan mereka dengan sabun, ya, dengan banyak air, ya, Tuhan tidak akan melupakan atau menghapuskan dosa mereka, kesalahan mereka di hadapan hadirat-Nya. Dan akibatnya, atas apa yang mereka lakukan itu, Tuhan mengizinkan masalah demi masalah terjadi menimpa mereka. Apa yang bisa kita renungkan pada bagian ini untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, acap kali kita menyalahkan Tuhan. Acap kali kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Acap kali kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli, tidak mendengar, tidak menjawab doa-doa kita. Jangan salah. Kita yang harus mengoreksi diri. Kenapa Tuhan seolah berdiam diri, tidak menjawab doa kita? Mungkin kita yang salah. Atau mungkin Tuhan punya rencana. Dia pengen mau melihat kita sejauh mana kita kuat. Sejauh mana kita taat kepadanya. Sehingga ketika apa yang kita doakan itu benar-benar kita terima dan pantas layak untuk kita terima. Acap kali Tuhan mengizinkan dan menguji sejauh mana ketaatan dan iman kita kepadanya. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, bukan Tuhan tidak mampu memberkati kita, tetapi kitalah yang acap kali berubah setia, berubah taat kepadanya. Oleh karena itu mari, apapun yang terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali membelakangi Tuhan. Kita harus tetap berserah kepadanya karena kita tahu Dialah penolong pelindung agung kita. Dialah Allah yang memelihara hidup kita. Kita hanya berserah saja kepadanya, maka biarlah kehendak dan rencananya lah yang terjadi atas kehidupan kita. Saya yakin, jika demikian sikap kita, sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian kita. Amin. Amin. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami tidak membelakangi Engkau Tuhan. Biarlah kami tidak berpaling meninggalkan Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, biarlah kami tetap meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang melindungi, Allah yang mampu memberkati kami. Tuhan, hanya kami berserah kepadamu. Biarlah segala kebaikan-Mu turun atas kami, dan kami boleh menikmati, merasakannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, jamah tubuhnya ya Tuhan. Angkat semua sakit penyakit, bahkan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, sehingga memiliki tubuh yang kuat, sehat, dan dengan sukacita, dengan leluasa dapat melakukan tugas-tugas aktivitas hari lepas hari. Yang memiliki pergumulan, berbeban berat, Tuhan menganugerahkan kelegaan, sehingga dapat menjalani hari-hari dengan sukacita. Bagi yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan membukakan jalan. Bagi yang berjuang untuk mendapatkan keturunan, Tuhan anugerahkan anak laki-laki dan perempuan. Bagi yang berjuang untuk dalam kehidupannya, segala pergumulan-pergumulan, Tuhan kiranya hadir untuk menolong dan memberkati kami umat-Mu. Ini doa syukur kami kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.